وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ربه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Allahumma sholli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Karena ini pengajian pertama, ini kitabnya Imam Ghazali. Mari kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasul, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in, kemudian ulama wa sholihin, ulama wa syuhada wa sholihin wa ahmadir rasyidin. Wabil khusus kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, Imam Ghazali. Semoga apa yang kita peroleh, kita baca dapat manfaat dan barokah untuk kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihatin min khairati dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainati wa khalaqal ardina was samawati wa anzala al-ma'a minal mu'sirati wa ansa'al habba wan nabati wa qaddara al-arzaq wal aqwata. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah membaguskan pengaturan kainat. Jadi kainat itu adalah alam semesta. Jadi segala puji bagi Allah yang telah membaguskan pengaturan kainat. Wa khalaqal ardina was samawati, dan Ia telah menciptakan bumi dan langit. Jadi bumi ada 7, langit juga ada 7. Wa anzalal ma'a minal mu'sirati, dan Ia telah menurunkan air dari awan. Wa ansha'al habba wan nabati, dan Allah menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebab air yang turun, Allah menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa qaddaral arzaqa, dan Allah telah menakar rizki-rizki. Jadi rizki itu oleh Allah sudah ditakar. Wal aqwata, dan Allah juga telah menakar makanan yang menjadi kekuatan untuk tubuh. Wa azaba 'alal a'mali shalihati, dan Ia telah memberikan pahala atas amal-amal yang bagus. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati. Salawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki mukjizat. Al-zahiratil lati khasala min nurihi wujudul kainati. Mukjizat yang tampak, yang dengannya, dengan cahaya baginda Rasul, wujudnya kainat itu didapatkan. Jadi berkah dari nurnya baginda Rasul, alam semesta itu ada. Wa ba'du fahada kitabun ikhtasartuhu minal kitabil badi'il musamma bi mukasyafatil qulub. Setelah baca bismillah alhamdulillah, kata Imam Ghazali, ini kitab aku meringkasnya dari kitab Al-Badi yang dinamakan dengan Mukasyafatil Qulub, bi Mukasyafatil Qulub. Jadi kitab ini namanya Mukasyafatil Qulub. Al-Muqarrabi ila Alamil Ghuyub. Jadi nama kitabnya Mukasyafatil Qulub Al-Muqarrabi ila Alamil Ghuyub Al-Mansubi ila Syekh Al-Ghazali. Jadi kitab ini dinisbatkan kepada pengarangnya Syekh Imam Al-Ghazali. Waqad samaituhu ka aslihi buka bi Mukasyafatil Qulub. Aku menamakan kitab ini seperti nama asalnya, yaitu Mukasyafatil Qulub. Wa a'udzu billahi minasyirki wa dzunubi. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari syirik dan dosa-dosa. Waqtasortu bihi ala mi'atin wa hadu asyarah baban. Dan aku meringkasnya di dalam kitab ini menjadi 111 bab. Jadi
Bab-bab ada bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Jadi 111 bab. Tujuannya apa? Liyahfadhu ma fiha ulul ilmi wal albabi, supaya orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki akal itu bisa menjaga, cepat memperoleh pemahaman dari kitab ini. Al-babul awwali fi bayanil khawfi. Bab pertama tentang takut kepada Allah. Jadi menerangkan takut. Ja'a fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi kata Imam Ghazali, telah datang dalam satu hadis dari baginda Rasul, annahu qala innallaha ta'ala khalaqa malakan. Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah itu menciptakan satu malaikat. Lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi. Malaikat itu memiliki sayap di timur dan sayap di barat. Jadi sayap itu ada dua. Jadi satu di timur, satu di barat malaikat itu. Wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi. Sedangkan kepalanya itu di bawah aras Allah, kedua kakinya di bawah bumi. Jadi warijlahu tahtal ardi sabi'ati, kedua kakinya berada di bawah langit yang ketujuh. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun. Jadi wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun. Nah, atas malaikat itu ada bulu sebanyak makhluk Allah. Bayangkan makhluk Allah, umpamanya manusia saja berapa miliar. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu berapa miliar. Rumput saja kalau dihitung berapa triliun, banyak. Kemudian tetesan air saja itu berapa banyak. Maka malaikat itu memiliki bulu, bulunya itu sebanyak hitungan makhluk Allah. Jadi tak bisa dihitung. Yang tahu itu layak lamuhu adaduhu illallah. Jadi tidak mengetahui bulu-bulu yang ada di malaikat itu melainkan Allah. Jadi sebanyak hitungan makhluk. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahu Allah ta'ala bi ayyan ghamasa fi bahrin min nurin tahtal arsy. Jadi kata Rasulullah, maka jika satu laki-laki atau satu wanita membaca sholawat kepadaku dari kalangan umatku, maka Allah menyuruh malaikat itu untuk menyelam ke dalam lautan cahaya. Jadi Allah SWT ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau ada seorang laki-laki atau perempuan dari umat Rasulullah baca sholawat, langsung Allah menyuruh malaikat tadi langsung menyelam ke dalam lautan cahaya. Fayanghamasu fihi summa yakhruju wa yunkidu janahahu fayakturu min kulli rishatin kitratan. Dan menyelam, setelah menyelam kemudian naik. Setelah naik maka malaikat itu mengepakkan kedua sayapnya. Ketika dikepakkan dua sayapnya maka kemudian menetes satu tetesan. Jadi menetes. Jadi tetesan cahaya itu mengucur. Maka kemudian fayakhluqullahu ta'ala min kulli kitratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Tetesan cahaya tadi yang dikepakkan malaikat dari sayapnya itu Allah ciptakan satu malaikat. Jadi setiap satu tetes satu malaikat, malaikat itu kemudian memohonkan ampun bagi orang yang membaca sholawat sampai ke hari kiamat. Jadi itu kalau baca sholawat. Jadi kalau kita baca sholawat, kenapa tidak ditambah sholawat tadi? Karena agak tak mampu kayaknya kan, lemah-lemah itu kan. Iya bang Pau ya, tak buat ya. Habis tarawih baca rotib, kenapa sholawat lagi? Sholawatnya ditambah, tambah ngaji lagi. Iya bang gitu, tidak naik-naik dikit. Jadi besok bapak-bapak bolehlah bawa air kan, boleh bawa air. Nah, air itu besok habis tarawih diminum loh. Kita tenaga. Air itu kemudian dibuka kalau baca rotib, kita tak baru kenaman rotib. Jadi untuk nambah tenaga. Nah, ya bang Pau ya. Nah, bawa air. Jadi ibu-ibu juga bawa air karena lagi agak kering-kering gitu kan. Tidak naik-naik. Tidak naik-naik gitu kan. Nah,
Jadi singkatnya kata baginda Rasul, Allah menciptakan satu malaikat. Malaikat itu kepalanya di bawah aras, kedua kakinya di bawah langit yang ketujuh, sayapnya itu di barat, yang satu di timur. Maka saat seorang laki-laki atau perempuan dari umat Rasulullah itu membaca sholawat, maka Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyelam ke dalam lautan cahaya. Maka ketika dia sudah naik dari lautan itu, maka kedua sayapnya dikepakkan, maka dari sayap itu kemudian menetes cahaya tadi menetes, maka kemudian dari tetesan cahaya itu Allah ciptakan malaikat, dan malaikat itu memohonkan ampun bagi orang yang membaca sholawat. Maka jangan tinggalkan sholawat. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan salamatul jasadi fi qillati ta'ami, selamatnya jasad itu di dalam sedikitnya makan sedikit. Itu kalau mau badan selamat, kata ahli hikmah. Wa salamatur ruhi fi qillatil afami, selamatnya ruh itu berada di dalam sedikitnya dosa-dosa. Maka kalau dalam bahasa lain kan disebutkan, kalau badan itu banyak makan, badan itu berat. Kalau sudah berat, malas untuk ibadah. Itu buktikan saja. Kalau, nah ini zaman-zaman makan nih. Jadi kan kalau buka itu kan semuanya pergi. Jangan sering-sering pergi lah ke tempat apa tuh, bahasa Pak Mahfud itu apa tuh, ngabuburit ya. Oh, itu kalau ngabuburit itu ramai luar biasa. Apalagi di Tanjung itu. Yang tak puasa pun ikut ramai. Kalau yang puasa biasanya gitu. Yang puasa biasanya nggak terlalu kenceng. Yang tak puasa tuh ramai gitu kan. Saya pernah ke sana, dan yang bajunya segini juga, yang glowing itu banyak juga. Gitu. Jadi begitu. Jadi begitu. Buktikan saja kalau sudah badan itu sudah banyak makan, nanti malas. Wasalamatur ruhi fi qillatil asam, selamatnya ruh itu di dalam sedikitnya berbuat dosa. Ruh itu butuh makanan, Pak. Makanan kita tadi itu ya zikir itu makanan ruh, makanan jasad ya kita berbuka. Nanti setelah tarawih, setelah haji ada makanan kita makan, tak ada gitu balik. Lalu itu. Wasalamatud dini fi sholati ala khairil anam, selamatnya agama itu berada di dalam pembacaan sholawat atas lebih bagusnya manusia. Artinya membaca sholawat kepada baginda Rasul. Maka jangan sampai tak baca sholawat. Paling tidak sehari 10, semalam 10. Karena kata Rasulullah melalui Imam Ali, maka sholawat 10 kali kepada Allah itu adalah mengkanter, ya, menolak murkanya Allah pada seorang hamba. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, yakni ihsyallah, firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, yakni ihsyallah, maksudnya takutlah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligat, kata Allah itu hendaklah seseorang itu melihat, memikirkan apa-apa yang dilakukan untuk esok hari. Yang kita lakukan hari ini, besok itu pikirkan untuk besok. Maksudnya bagaimana? Yakni ma'amilat liyaumil qiyamati, maksudnya adalah apa-apa yang dilakukan seseorang pada hari kiamat besok. Yang mau kita lakukan hari ini baik atau buruk, itu besok akan disidang, diinterogasi, akan dipertanyakan. Maka kita usahakan kita berbuat yang baik-baik. Kita berusaha, berniat, bersungguh-sungguh, berazam akan melakukan perintah-perintah Allah. Wa ma'nahu tasaddaqu wa'malu bitta'ati la tajidu sawabaha yaumal qiyamati. Maknanya menurut Imam Ghazali, wal tandur nafsun ma qaddamat lihat, maksudnya hendaklah seseorang itu melihat, memikirkan apa-apa yang dilakukan untuk esok hari. Itu maksudnya apa? Adalah hendaklah kamu membenarkan, membaguskan, dan beramallah dengan amal ketaatan, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya pada hari kiamat. Jadi berusahalah untuk melakukan amal ketaatan itu yang benar sesuai syariat,
bersungguh-sungguhlah, beramallah, maka niscaya kamu akan memperoleh pahalanya besok di hari kiamat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita usahakan yang serius itu. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha waspada terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Maksudnya bagaimana? Minal khairi wasyarri fa innal malaikata was samaa wal ardi wal laili fa innal malaikata was samaa wal ardi wal laili wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amila ibnu adam min khairin aw syarrin ta'atan aw maksiatan. Jadi ayat ini menurut Imam Ghazali yang dikatakan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha waspada terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Maksudnya adalah kalian nak berbuat baik minal khairi wasyarri, mau berbuat bagus mau berbuat buruk, Allah itu tahu. Allah itu tahu. Kemudian fa innal malaikata was samaa wal ardu wal laili wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amila ibnu adam min khairin aw syarrin ta'atan aw maksiatan. Maka sesungguhnya kata Imam Ghazali, sesungguhnya malaikat langit dan bumi, malam dan siang pada hari kiamat itu akan bersaksi terhadap apa-apa yang dilakukan anak Adam, dilakukan manusia. Kita ini ibnu Adam namanya, anak keturunan Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh anak Adam, maka besok langit bumi siang malam itu akan bersaksi apa-apa yang kita lakukan. Termasuklah kita ngaji sekarang, termasuklah tadi kita tarawih, termasuklah kita tadi baca Raqibul Hattab, itu semua akan bersaksi. Hatta anna jawarihahu tashhadu alaihi, sampai-sampai anggota tubuhnya itu juga akan bersaksi terhadapnya. Jadi tangan bersaksi, kaki bersaksi, mulut bersaksi. Jadi besok kalau kita tarawih, kita berzikir, mulut ngomong, kaki mengatakan iya, mulut mengatakan oh ya saya ngaji, kata kaki iya saya saksinya karena saya yang berjalan. Sama kalau mencuri, tangan mengatakan saya mencuri, oh iya saya saksinya karena tangan saya yang mengambil. Saya mendolimi orang, menurut memukul orang, mulut yang ngomong, tangan yang bersaksi, kaki juga bersaksi. Maka di sini dikatakan hatta anna jawarihahu tashhadu alaihi, sampai-sampai anggota tubuhnya bersaksi atasnya. Sekarang kita pergunakan untuk maksiat atau ketaatan, tidak ada masalah, dia tidak akan ngomong. Mau bermaksiat dia ikut, tetapi besok dia akan bersaksi untuk kita. Itu yang sakit. Wal ardu tashhadu lil mu'mini waz zahidi fataqulu shalla alayya wa shama wa hajja wa jahada fayafrahu al mu'minu waz zahidu wa tashhadu 'ala al kafiri wal kafir. Kemudian wal ardu tashhadu lil mu'mini waz zahidi, sedangkan bumi itu bersaksi kepada orang mukmin dan orang yang zuhud. Fatakulu, besok bumi itu akan berkata begini, shalla alayya, ya Allah dia itu sholat di atasku. Kita sholat di atas bumi, bumi itu mengatakan dia sholat di atasku. Wa shoma, dia berpuasa. Wa hajjah, dia telah berhaji. Wa jahada, dia telah berjihad. Jadi semua amal ketaatan disaksikan oleh bumi. Fayabrahul mu'minu waz zahidu, karena orang mukmin disaksikan oleh bumi dan orang-orang yang zuhud itu, maka besok keduanya juga akan bahagia, senang gitu. Wa tashhadu 'alal kafiri wal 'asi fataqulu asyraka alayya wa zina wa syarabal khamra wa akalal harama. Dan bumi juga bersaksi atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, bumi itu bersaksi begini. Jadi bersaksi kepada orang kafir dan orang yang bermaksiat.
Fatakulu asyraka alayya, ya Allah dia telah syirik di atasku. Ya, orang kafir, orang maksiat. Wa syaraba zina, dia telah melakukan zina di atasku. Wa syarabal khamra, dia telah minum khamr di atasku. Wa akalal haramah, dan makan perkara haram. Jadi makan haram sekarang tidak masalah, tapi besok akan bermasalah. Faya wailahu, aduh itu kata pengarang kitab nih, faya wailahu, maka kerusakan bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Innana qashahu fil hisabi arhamur rahimin, sesungguhnya menginterogasi mereka orang-orang yang melaksanakan amal keburukan, interogasinya itu semuanya akan dilaksanakan oleh Zat yang maha pengasih, arhamur rahimin, lebih pengasihnya orang-orang yang maha pengasih. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari ini. Jadi apa-apa yang kita lakukan malam ini insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka jangan lupa kita niatkan kalau masuk bulan Ramadan, puasanya nawaitu shauma ghadin ana dari fardhi syahri Ramadan hadhihi sunnati fadlillahi ta'ala. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Niat saya puasa besok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tambah belakangnya, niat saya puasa bulan Ramadan sebagaimana baginda Rasul puasa bulan Ramadan. Saya berpuasa bulan Ramadan sebagaimana asyrafun sholihun wa ibadillahi sholihin puasa bulan Ramadan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi niat itu. Jadi innamal mar'u apa liniyatihi, gitu ya. Tahu likulli mri'in ma nawa. Jadi ditambah niatnya biar banyak pahalanya, gitu ya. Jadi niat saya masuk bulan Ramadan sebagaimana niatnya baginda Rasul masuk bulan Ramadan. Niat saya masuk bulan Ramadan sebagaimana asyrafun sholihun wa ibadillahi sholihin masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka